Sawitri Nur Andayani dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Silakan Mbak Sawitri. Terima kasih, Kohan. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja selamat datang di acara Forum Kemisan. Tentu saja namanya Forum Kemisan hadir setiap hari Kamis. Nah, sekarang bertepatan dengan tanggal 22 Mei tahun 2025. Untuk webinar KAP pada hari ini dengan tema edukasi kesehatan di sekolah agar menyenangkan dan tidak jadi beban. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, Bapak Ibu pasti sudah makan siang ya? Sudah makan siang semuanya dong. Nah, karena perut kenyang dengan gizi seimbang menjadi hidup lebih bersemangat dengan yang tersayang. Acara yang pertama merupakan acara yang pengantar ya, pengantar. Baiklah, tapi sebelum ke acara sesi yang pertama, nanti sepakat karena ini acara untuk anak-anak sekolah, kita memanggil dengan sebutan Kak, Kakak aja ya. Oke, kita panggil dengan Kakak. Nah, baiklah untuk sesi yang pertama merupakan pengantar dari Ketua Tim Kerja peserta didik Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen Republik Indonesia kepada Bapak Minhajul Ngabidin SPD MSI kami persilahkan. Monggo Nggih. Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bu, mohon maaf saya terlambat sedikit. Ini tadi agak agak lupa. Ini mohon maaf suara saya apa cukup jelas? Jelas Bapak. Jelas, Pak. Pak. Pakai headset dulu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, yang pertama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari Direktorat Sekolah Dasar. Kemudian yang kedua menyampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur, Pak Salim Somad. Beliau sedang membersamai Pak Menteri ada kunjungan kerja ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Untuk ini Bapak Ibu mudah-mudahan apa yang ingin kami sampaikan mewakili beliau tidak mengurangi rasa hormat dan kebermanaan atas hal yang kami sampaikan terhadap acara ini ya. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya baru apa pertama untuk bersama Bapak Ibu di forum Kemisan ini ya. Jadi saya baca kemarin minta sekilas dari profil forum Kemisan dan ini satu komunitas yang bagus ya untuk belajar bersama bagaimana melakukan strategi-strategi untuk melakukan edukasi kesehatan khususnya kepada siswa peserta didik di sekolah ya. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan saya Amin Hajil Ngabidin, saya di Direktorat SD sebagai fungsional Widya Prada dan untuk tugas tim kerja saya di tim kerja pembinaan peserta didik. Kemudian untuk di Ditjen Dasmen saya ketua tim kerja untuk penguatan pendidikan karakter seperti itu. Eh, Mungkin saya boleh share screen sedikit Bu ya sebagai pengantar. Boleh Bu ya? Oh tapi belum bisa nih. Belum bisa nge-share screen. Sudah, Monggo sudah, Pak. Bapak. Sudah bisa, Pak. Monggo Oh, Bapak. oh ya ya. Ya. Sudah bisa Bapak? Ya ya baik baik. Baik Bapak Ibu sekalian, di pemerintah kita saat ini sangat konsen terhadap upaya penyiapan SDM dan salah satu penyiapan SDM itu ya apa namanya berkaitan dengan kesehatan ya, kesehatan anak-anak kita, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan mental, kesehatan rohani seperti itu. Dan oleh karena itu yang namanya mengkondisikan kesehatan kan
tidak bisa instan. Oleh karena itu ada beberapa program yang saat ini sedang kita coba galakkan kembali pembiasaan-pembiasaan sedemikian hingga melalui pembiasaan tersebut bisa diperoleh anak-anak kita mendapatkan kondisi sehat, baik sehat jasmaninya maupun sehat mentalnya. Seperti itu. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, eh, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran 3 menteri berkaitan dengan pembiasaan sehat di lingkungan satuan pendidikan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan dengan meningkatkan kesehatan peserta didik itu sesungguhnya tidak terpisahkan dari upaya perbaikan proses pembelajaran yang saat ini kita mendorong guru-guru untuk bisa melakukan apa yang disebut dengan deep learning gitu ya. Jadi gambaran dari deep learning, pembelajaran mendalam itu kira-kira kita berharap guru-guru kita ketika guru-guru kita berhadapan dengan laut gitu ya. Ketika mereka mendapati permukaan laut itu ternyata permukaan laut itu cukup indah, biru, gelombangnya beriak, putih, di pinggirnya pantainya indah gitu. Dan ketika guru berhenti merasa bersyukur bahwa itu sudah mendapati sesuatu yang indah tentang laut dan berhenti di situ, maka sesungguhnya sangat disayangkan gitu. Karena di permukaan laut itu jauh lebih indah dan jauh lebih banyak potensinya. Nah, demikian pun di pembelajaran, di proses pendidikan di sekolah, Bapak Ibu, kita berharap guru-guru tidak puas dengan ketika dia guru matematika itu ketika anaknya nilai matematikanya 8, 9, 10 atau ketika dia guru IPA 8 nilai anaknya mata pelajaran IPA 8, 9, 10 ya. Karena apa? Karena itu hanya potensi akademik yang kalau digambarkan di laut dia masih bagian permukaan. Jauh di balik itu semua masih banyak potensi siswa itu yang sebenarnya jauh lebih lebih akan menjadikan pengaruh terhadap kesuksesan anak tersebut di masa depan. Itu potensi-potensi yang harus kita gali. Nah, salah satunya Bapak Ibu sekalian itu berkaitan dengan bagaimana mengkondisikan kesehatan peserta didik kita. Jadi peserta didik kita memiliki kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Oleh karena itu Bapak Ibu memandang pentingnya kesehatan maka di profil lulusan sekarang kita menetapkan bahwa kesehatan itu menjadi salah satu bagian. Jadi ada 8 profil lulusan. Kesehatan secara eksplisit kita sebut sebagai salah satu profil lulusan. Artinya semua proses pembelajaran, semua proses pendidikan, mata pelajaran apapun itu untuk meningkatkan berbagai potensi siswa, kemampuan siswa, apa soft skill maupun hard skill siswa, dan salah satunya adalah kesehatan. Sehingga Bapak Ibu kesehatan itu menjadi tanggung jawab bersama semua guru, kepala sekolah, semua SDM sekolah gitu. Nah, untuk itu apa yang kita lakukan Bapak Ibu ada setidaknya 2 pembiasaan yang kita kita dorong ya, pembiasaan sehat. Yang pertama adalah pembiasaan 7 anak Indonesia hebat. Jadi yang pertama itu kita biasakan anak-anak untuk bangun pagi. Karena bagaimanapun juga ketika anak itu bangun pagi itu jauh akan lebih sehat. Yang kedua, dia rajin beribadah. Jadi akan mendukung mental mereka untuk lebih stabil. Yang berikutnya adalah rajin beraktivitas fisik, berolahraga, bermain. Kemudian yang berikutnya adalah makanan sehat dan bergizi. Kemudian rajin belajar, berinteraksi, bermain, bermasyarakat bersama teman. Dan yang terakhir adalah istirahat pada waktunya. Jadi ini pembiasaan-pembiasaan sederhana yang sekarang coba kita galakkan lagi. Sedemikian enggak anak-anak itu apabila kebiasaan ini dapat dilakukan maka mereka akan menjadi lebih sehat.
Nah, satu lagi Bapak Ibu, karena secara existing kita punya di sekolah itu ada yang disebut dengan usaha kesehatan sekolah. Maka Bapak Ibu, kita galakkan juga pembiasaan untuk anak-anak kita itu beraktivitas yang menunjukkan gaya hidup sehat itu sebagai apa ya, sebagai internalisasi terhadap program usaha kesehatan sekolah. Jadi usaha kesehatan sekolah itu di sekolah ada 3 kegiatan, yaitu edukasi kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah. Tetapi Bapak Ibu, sekian lama tahun kecenderungan UKS ini lebih kepada kelembagaannya, organisasinya, kemudian kesiapsiagaannya gitu. Jadi sebuah sekolah ketika dinilai lomba UKS dia bagus dan bahkan juara. Tapi ternyata apabila kita lihat anak-anaknya, ternyata aktivitas keseharian anak-anak belum menggambarkan pola hidup bersih dan sehat. Mereka masih jajan sembarangan, aktivitas fisik kurang, kemudian juga tidak peduli lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, selain 7 kebiasaan Indonesia hebat tadi, sejak tahun 2022 kita juga mencanangkan kebiasaan sehat bagi anak-anak kita sebagai aktivitas harian, yaitu meliputi sehat gizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Nah, ini semua ini sebagai sebuah gerakan sehingga kita menyebut sebagai gerakan sekolah sehat, dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini tadi juga sebagai sebuah gerakan sehingga kita menyebut gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tentu upaya itu semua tidak bisa dilakukan secara sepihak karena anak-anak kita itu aktivitasnya ada di sekolah, ada di masyarakat, ada di keluarga, dan satu lagi adalah ada di circle mereka terhadap aktivitas dunia maya. Karena anak-anak kita, jangankan anak SMA, anak SMP ya, anak SD saja sekarang kecenderungannya sudah dipegangi HP gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka dalam upaya mengupayakan kesehatan anak-anak kita itu yang harus kita kolaborasikan bersama, sinergikan bersama adalah peran dari sekolah, peran dari keluarga, orang tua, peran dari lingkungan ke masyarakat, dan yang satu lagi adalah bagaimana keberadaan media itu menjadi sebuah instrumen yang dampak positifnya jauh lebih besar kepada anak-anak kita daripada dampak negatif yang diperolehnya. Itu Bapak Ibu sekalian hal sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Tentu dari hal tersebut kami terjemahkan dalam program-program yang ada di semua direktorat jenjang, semua jenjang ya, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan sederajat untuk mendukung kesehatan sekolah dan juga kesehatan peserta didik. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Minhajul yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kata pengantar pada webinar KAP pada hari ini. Terima kasih Bapak. Jadi gerakan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif pada anak memang harus dimulai sejak dini ya Pak. Jadi memang yang sangat dipengaruhi oleh tentu saja satuan pendidikan itu sendiri, keluarga, masyarakat, dan tentu saja media sosial. Terima kasih Bapak yang telah meluangkan Ya, waktu. Ya. Kemudian kita lanjut ke sesi kedua. Oke, sesi kedua ini sudah tidak asing lagi bersama Kak Risang Rambatmaja dari Forum KAP. Apakah sudah bergabung? Sudah Bu Sawitri hadir. Ya, kita sepakat memanggilnya kakak, Pak. Karena Oh tema hari gitu. ini memang untuk anak sekolah, ya. Baik Kak Sawitri hadir siap. Ya, terima kasih. Monggo Kak Risang. Ya terima kasih kakak-kakak sekalian. Terima kasih sudah bergabung dalam forum pembicaraan. Salam kenal Pak Minhajul ya. Saya Risang, buah pisang, buah kedondong,
P-nya pisang diganti jadi erdong risang. Nah, Ya, ya. saya mungkin kasih mungkin ya pengantar lagi. Saya pengantar dari sisi metodologi untuk perubahan perilaku yang banyak digunakan oleh teman-teman dalam rangka edukasi di sekolah, tapi dengan gaya KAP ya. Nah, ini kan mungkin ada beberapa yang belum mengenal metodologi itu. Jadi saya sharing itu aja dulu ya. Nanti teman-teman yang lain seperti Kak Dea gitu, Kak Naila, Kak Rohmetal itu akan kasih ini apa gambaran secara lapangannya seperti apa ya. Nah, saya kasih sedikit aja terkait dengan metodologinya dan beberapa contoh lah ya. Ya, Kak Sawitri ya, setuju ya, saya isinya itu aja ya. Juga. Oke, Oke. baik. Jadi gini, edukasi kesehatan menurut hemat kami dalam konteks sekolah itu kan sebetulnya untuk mengubah perilaku ya. Mengubah perilaku agar anak misalnya kita pakai sabun, buang sampah di tempatnya, makan bergizi seimbang, menghindari makan kebanyakan gula atau karbo sederhana yang sangat berbahaya. Benar Kak Minhajul, ini mau info saja. Kalau di teman-teman kesehatan itu sekarang sekarang lagi terkaget-kaget dengan data misalnya data obesitas di kalangan anak-anak sekolah. Oh, bahkan penyakit-penyakit yang dulu kebanyakan diderita oleh ya orang-orang yang senior kayak misalnya saya gitu 50 tahun ke atas baru kena misalnya di ginjal lah, apa gula lah itu biasanya kan yang udah cukup berumur lah ya, udah jelita lah gitu ya, jelang 50 tahun atau sudah lewat gitu. Tapi ternyata sekarang perkembangannya anak-anak sekolah pun banyak gitu ya, anak usia sekolah juga mulai banyak yang obesitas, ada yang kena ginjalnya, bahkan ada yang kena gula gitu ya. Nah, karena itu menurut hemat kami untuk urusan edukasi kesehatan di sekolah itu mengutamakan perubahan perilaku aksi ya. Jangan kebanyakan kognisi. Orang pendidikan pasti ngerti lah. Kalau kognisi itu masalah pemahaman lah, hafal, tahu, wawasan. Rasanya sih untuk kesehatan ya karena mungkin bukan urusan kurikulum penilaian prestasi, tapi lebih ke perilaku gitu. Makanya fokus untuk intervensinya itu perilaku, jangan kebanyakan di kognisi, ya. Ya kita tahu lah kalau untuk urusan perubahan perilaku ya, ini saya tulisnya sebagai bentuk persuasi gitu. Itu ada aras-aras gitu, mana yang mau dituju gitu. Beda teori mungkin beda penekanan ya. Ada yang lebih menekankan ke kognitifnya, pikiran lah kurang lebih ya. Ada yang lebih fokus ke emosi, perasaan. Ada juga sosial gitu, lingkungan sosial teman-temannya dan sebagainya. Nah, kami melihat kadang urusan edukasi kesehatan yang mestinya merubah perilaku memang lebih banyak di urusan kognitif. Nah, metodologi KAP itu membawa jalur atau pendekatan yang berbeda. Kognisi, pikiran, iya itu penting, wawasan, pengetahuan, informasi, oke, boleh. Tapi jangan kebanyakan, ya. Sehingga menutupi atau menghalangi proses-proses yang ditujukan untuk mengaduk-ngaduk emosinya ataupun membentuk norma sosial di sekolah gitu. Nah, kalau KAP itu jalurnya itu lebih sebetulnya di emosi dan sosial. Penekanannya di situ, kognisi ada, tetapi bukan satu yang dominan. Jadi kalau misalnya eh, dominan atau enggak misalnya dilihat dari sisi waktu ya, 1 JPL misalnya, itu berapa? 30 menit itu atau 20 menit tuh bisa untuk emosi dan sosial mengakrabkan diri gitu ya. 10 menit lah boleh lah untuk pelajarannya gitu ya, untuk informasi kesehatannya. Nah, kurang lebih kalau KAP itu seperti itu. Nah, kenapa begitu? Itu lebih karena juga kalau KAP itu belajar dari sebenarnya tradisi perubahan perilaku yang berlandasan sejarah Indonesia gitu ya. Jadi dari sisi budaya sebetulnya juga kita kan lebih ke budaya komunal gitu ya, ketimbang budaya individual. Walaupun tidak murni sama-sama komunal atau sangat murni individual gitu enggak, tapi lebih ke mix sebetulnya ya. Tapi Indonesia itu komunalnya lebih banyak gitu. Dan kalau budaya komunal, budaya oral itu menjadi cara utama untuk belajar. Nah, kalau budaya oral itu metode yang utama untuk belajar, maka aspek sosial dan emosional menjadi penting, ya.
Ya kalau di Barat itu kan lebih misalnya individual ya, negara-negara yang mengalami revolusi industri misalnya, yang tercerabut dari komunitasnya, keluarga-keluarga kecil itu sangat individual. Ya budaya metode pembelajarannya lebih ke budaya baca gitu ya. Individual baca kan dengan buku aja gitu ya, dengan tulisan aja. Sementara kalau kita lebih ngumpul oral gitu ya. Ya makanya kalau di kelas pun di sekolah gitu ya, kan budaya oral belajar bersama menjadi penting gitu karena itu budaya kita gitu ya. Ya, kalau di Barat mungkin lebih banyak belajar individu. Nah, mereka yang pernah belajar di luar, misalnya di negara yang so-called maju saat ini, kalau misalnya nggak ngerti terus minta ajarin temen, ya tolong lu ajarin dong, ini kami tidak paham. Ya baca sendiri aja sana gitu nih bukunya. Kalau kita begitu sama teman kita, ya ada 4-5 orang nggak ngerti terus kita datang ke teman, ajarin dong saya nggak paham. Dia akan mau ngajarin. Ya, kalau nggak ntar nggak ditemenin lah kurang lebih. Nah, lanjut dari sini, belajar yang berbasis budaya oral atau lisan itu punya beberapa prinsip. Ini yang dipakai juga oleh metode KAP gitu ya. Itu yang menyenangkan, harmonis, non-konfrontatif, apresiatif, dan partisipatif gitu ya. Nah, kurang lebih inilah jargon-jargonnya Ada, ya. Kak. Nah, oh ya saya pengen tunjukkan saja di dalam KAP itu ada juga area di bidang edukasinya. Ini buku-buku publikasi awal untuk KAP, ada yang stunting, yang tengah dasar, yang dirilis UNICEF sama Kemenkes. Kalau yang kiri ini oleh Kemenkes terkait dengan pencegahan stunting. Nah, sebelah kanan tuh ada urusannya dengan guru sebetulnya, guru fasilitator membuat kelas nyaman dan menyenangkan. Nah, ini aspek-aspek sosial, emosional terkait dengan pengelolaan kelas gitu ya. Nah, ini mungkin pengantar dari saya. Nah, terkait nanti gini, untuk urusan metodologi coba saya jelaskan sedikit ya sebelum nanti diturunkan dalam bentuk yang lebih nyata oleh teman-teman yang lain ya. Nah, ini sekedar gambar-gambar aja kalau edukasi model-model KAP itu kalau dalam bersama siswa itu seperti apa sih? Oh, bisa banyak gerak ya gitu ya, bisa banyak ketawa gitu ya. Tapi yang tidak kalah penting adalah gini nanti hasilnya. Eh, Coba saya bisa nggak nyalin ini ya? Eh, s- Kedengeran nggak suaranya Kak Sawitri ya? Tapi kalau nggak kedengeran ntar saya ceritain ya. Tidak Ini, kedengaran, Pak. Tidak hah? kedengaran. Tidak Nggak kedengeran? kedengaran. Iya. Ya udah nggak apa-apa deh. Toh suaranya juga ribut ini. Mendengarkan juga ribut banget. Jadi gini, ini ini sebenarnya diambil sama dari teman-teman podcast Mas juga ya, sama Forum KAP waktu buat kegiatan edukasi di salah satu sekolah di ini SD ya di Kupang. Ini di dalam angkot ini isinya ini teman-teman puskesmas. Nah, mereka itu ngisi satu JPL, terus setelah ngisi anak-anaknya senang, terus pada nganterin mereka ke tempat di mana angkot itu sedang parkir gitu untuk nganter pulang lagi. Pokoknya seneng lah gitu, didada-dadain gitu ya. Dan menurut cerita temen nakes yang di dalam mobil ini, yang kemudian datang lagi bulan depan gitu, itu anak-anaknya masih hafal, dipanggilin itu namanya. Nah, misalnya namanya Kak Sawitri, Kak Sawitri, masuk sini dong, ke kelas kami dong, ayo main lagi ya, gitu. Seneng gitu ya, seneng. Nah, ini sebetulnya salah satu indikator utama kalau kita buat kegiatan KAP gitu ya. Apa indikatornya RO? Kita bilang RO ya, repeat order. Di mana satu kegiatan edukasi itu membuat anak senang, siswa senang, dan kemudian berharap itu edukasinya berulang. Ya. Jadi kalau di sekolah misalnya anak sekolah masuk satu hari gitu, pulang tuh udah mikirin lagi, bayangin lagi, besok sekolah lagi ya. Ih, asik nih besok sekolah lagi. Udah ngebayangin gitu, seneng gitu. Terus sampai di rumah juga sore-sore itu udah nyiapin tuh buku-buku gitu udah dimasukin tasnya. Nah, ini buat besok nih, ini besok bawa apa nih. Udah seneng, semangat gitu datang untuk datang ke sekolah lagi. Nah, edukasi KAP itu berharap seperti itu juga prosesnya, menghasilkan repeat order. Karena buat kami itu jauh lebih penting ketimbang pencapaian apa namanya kognisi gitu ya sesaat aja gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita bicara perubahan perilaku misalnya datang ke sebuah kampung buat edukasi, eh, belum mau nih warganya untuk menerima imunisasi, nggak boleh masih nggak boleh. Tapi mereka senang dan berharap si Bu Bidannya datang lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi buat edukasi topik lain lah gitu ya.
Nah, itu buat KP itu, buat metodologi KP itu adalah prestasi yang sangat tinggi, bahkan dikategorikan tertinggi gitu ya, repeat order. Ketimbang masyarakat itu mau diimunisasi tapi cuma rada-rada terpaksa ataupun sangat terpaksa karena di sana ada pak kepala desanya atau ada apa polisi gitu, pak polisi gitu, sehingga mereka terpaksa, tetapi membuat mereka kesal dan tidak berharap ketemu lagi sama si Bu Bidan. Nah, lebih baik yang pertama. Jadi masalah capaian itu jangan sampai mengalahkan hubungan, ya. Nah, karena itu dalam prosesnya, kalau KP itu berharap kita melakukannya secara senang, gembira, akrab, dan barulah ada pengetahuan baru dari situ. Yang akan menghasilkan repeat order, syukur-syukur nanti pada kesempatan berikutnya kita bisa mengajak mereka dan menghasilkan aksi. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, terus gimana itu secara tahapan kalau di dalam kelas atau dalam kelompok ya, KP itu dilakukan? Ini ada 4 tahap. Ada pemanasan, ada bermain belajar, ada belajar bukan belajar bermain, sorry nih, salah nulis. Dan ada bangun komitmen, ya. Pemanasan tahap pertama itu tujuannya hanya membuat anak ketawa, senang, gembira. Karena kalau urusan konten nanti dulu, yang penting connect dulu. Makanya kita bilang connect before content. Yang nanti tugas itu membuka pagar anak-anak dan merebut remote controlnya. Remote control itu terkait sama kemana perhatian anak ditujukan. Ya, anak ada di kelas itu bukan berarti perhatian di kelas. Fisik sama perhatian itu beda gitu. Dua dunia yang bisa terpisah. Ya, bisa fisiknya di kelas, tapi pikirannya kemana-mana bisa. Nah, kalau KP itu menjadi hal utama yang digarap. Bagaimana menghadirkan pikirannya ke dalam kelas. Walaupun tentu saja tidak bisa penuh sepenuhnya gitu ya. Tapi paling enggak ketika bicara atau diskusi hal-hal yang penting, pikiran mereka ada di dalam kelas gitu ya. Yang berikutnya itu urusan belajar dan bermain dan belajar. Nah, ini lebih ke upaya kita untuk membuat siswa itu memahami dan merasakan masalah. Atau kalau untuk urusan pelaku yang seperti gizi gitu ya, itu biasanya kita bicara harapan atau mimpi gitu ya. Nah, mereka harus paham dan merasakannya itu, ya. Nah, ini karena emosi ya, harus bisa merasakan. Nah, ini dilakukan dengan permainan, cerita gitu. Dan yang penting adalah solusi. Solusi itu tidak disebut-sebut. Jadi kalau misalnya kita mau edukasi tentang imunisasi, imunisasi tidak disebut-sebut di dalam 2 tahap pertama. Tidak dikenalkan anak-anak, ibu ingin menjelaskan pentingnya imunisasi. Enggak, itu nanti. Apalagi untuk isu-isu yang sensitif, solusinya belakangan. Imunisasi kan sensitif juga gitu ya. Bisa memicu penolakan lah gitu ya. Jadi solusi itu tidak disebut di dalam tahap-tahapan awal. Bahkan diharapkan solusi itu disebut sendiri oleh anak. Loh Bu, kan ada imunisasi Bu, supaya kaki kita tidak polio. Artinya itu solusi tuh. Solusi itu kayak imunisasi, cucian pakai sabun, buang sampah, 3R yang recycle, reuse, reduce, atau apalagi makanan bergizi seimbang. Itu adalah solusi. Nah, solusi itu hanya jadi relevan ketika orang paham, anak itu paham dan bisa merasakan masalahnya gitu ya. Karena itu kalau dalam proses 2 itu sudah matang, itu solusi bisa aja ditanyakan atau disebut-sebut oleh anak gitu ya. Nah, tahap berikutnya ini baru kita bicara, ini belajar dan bermain ya. Belajarnya duluan, bermain belakangan. Itu baru solusi itu dibahas secara detail. Imunisasi HPV 2 kali kelas 5, kelas 6. Oh, kalau sekarang sekali aja gitu ya. Disuntik. Oh, gitu ya. Imunisasi apa lagi? Wow, pada usia sekian. Oh, cucian pakai sabun, 6 langkah cucian pakai sabun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, terus aktivitas fisik. Oh, 30 menit begini, begini, begini. Makanan bergizi seimbang. Oh, harus ada zat pertumbuhan, zat sumber energi, pengatur dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu ada di tahap ketiga. Malaria, oh pakai kelambu, oh, makanya begini. Oh, nanti kalau kena malaria periksa segera, ada tanda-tandanya periksa, tanda-tandanya tuh gejala ini. Wah, itu ada di belajar dan bermain ya. Sampai kemudian di tahap ini tuh siswa diharapkan punya keinginan atau kemauan awal.
cucian pakai sabun, iya Bu, iya mau deh, oke deh. Nah, cuma kan orang kita tuh kalau ngomong iya bukan berarti iya. Kalau ditanya anak-anak diminum TTD-nya ya, iya. Diminum ya, siap, 1, 2, 3. Cuma ditaruh di mulut terus kemudian ditaruh lagi, dibuang lagi. Pura-pura dimasukin, taunya itu masukin ke laci. Itu biasa gara-gara terlalu apa namanya, terlalu cepat untuk proses belajar dan bermainnya. Pas bermain dan belajar itu belum di otak-atik gitu, sehingga belum memahami dan merasakan. Nah, tapi kalaupun nanti dalam prosesnya lancar, terus bilang iya mau, maka kita tahu bahwa orang Indonesia kalau ngomong iya itu bukan berarti iya. Iya itu sopan santun. Nggak enak lah ngomong enggak sama gurunya. Wah, nggak enak lah ngomong enggak sama nakes yang datang. Masa disuruh olahraga bilang enggak, nggak mau kan nggak mungkin ya. Ngomongnya iya. Makanya kita perlu tahap bangun komitmen. Agar iya berarti iya. Ya, misalnya dengan kalau 3 teknik dasar untuk kunci komitmen. Pertama, cek pemahaman. Jadi kalau orang ngomong iya, dia mesti tahu iya itu apa, maksudnya apa, manfaatnya apa, dan sebagainya. Cek pemahaman. Lalu iya kedua, cek yang kedua, cek keteguhan. Jadi kalau kita kasih tantangan, dia bisa mengatasinya. Bener nih mau olahraga tiap pagi sebelum sekolah, emang bisa bangun. Terus kalau bangunnya telat kan nggak bisa. Males. Kalau misalnya dia enggak kok Bu, saya bisa bangun pagi gini caranya. Itu berarti iya keteguhannya lolos. Dan yang ketiga itu cek rincian. Kalau emang betul mau, kapan mulai? Wah, di mana? Dengan siapa? Gitu ya. Itu untuk memastikan bahwa iyanya itu betul-betulan iya, ya. Nah, jadi dan semua ini kalau untuk KP karena ini emosi urusannya ya, maka itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dibayangkan. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan banyak perumpamaan. Jadi bahasa ilmiahnya memang di drop gitu kalau untuk edukasi model KP ini, ya. Menjelaskan misalnya tentang kanker serviks gitu ya. Oh, kanker itu nah itu pertumbuhan sel-sel kita itu nggak karuan kemana-mana. Ya, kan sel-sel itu kan harus sel-sel yang udah tua harus diganti. Kalau anak-anak tuh sel-sel harus tumbuh gitu ya. Nah, ibaratnya kalau harus diganti tuh ibaratnya kalau kita punya rumah. Rumah itu kan kalau udah sekian tahun ya mungkin harus direnovasi, diperbaiki dindingnya. Oh, pintunya juga kebanyakan rayap harus diganti. Kalau enggak ntar bisa rubuh. Maka harus datanglah tukang untuk mengerjakan itu semua. Nah, cuma ini tukangnya kena virus. Dan kerjanya jadi nggak karuan gara-gara kena virus itu. Naruh bata gitu harusnya di samping pintu gitu, di semen di situ supaya menguatkan. Ini malah naruh batanya ditumpuk di depan pintu. Ditumpuk di depan pintu sampai menutup pintu terus kemudian di AC dihaluskan gitu semua. Akhirnya apa? Akibatnya orang nggak bisa keluar masuk. Terus di dapur juga, pintunya dapur juga dikasih bata, di semen. Wah, orang akhirnya nggak bisa masuk dapur, nggak bisa makan. Gitu-gitu biasanya kita lakukan ya. Nah, ini contoh beberapa pekerjaan teman-teman ya. Misalnya kalau untuk pemanasan itu gimana caranya dengan permainan yang buat ketawa-ketawa. Terus kemudian bermain dan belajar pakai apa? Oh, pakai adu tepuk gitu. Nah, ntar Mbak Dia, Mbak Naila atau Kak Rohmeta lah bisa menjelaskan. Belajar dan bermain itu kan agak teknis infonya ya, bisa pakai lagu ya. Terus akhirnya kemudian harus menghasilkan komitmen ya, misalnya ini suaranya nggak keluar, tapi anak ditanya tuh sama gurunya, paham nggak? Oh 2 kali, paham. Mau nanti kalau orang tuanya nggak mau gimana? Begini begini begini, gitu ya. Itu yang kita lakukan untuk kunci komitmen ya. Ah, saya mungkin berhenti di sini dulu, lumayan banyak, tapi yang jelas yang secara lebih detail nanti Kak Sawitri biar teman-teman nanti memberikan contoh-contoh yang nyatanya. Saya kembalikan ke Kak Sawitri, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Risang untuk eh,
KAP-nya ya, yang tentu saja ini sasarannya anak usia sekolah. Nah, tentu berbeda kalau yang kita hadapin adalah ibu-ibu ya, ataupun eh, seperti rekan kerja kita sendiri. Jadi memang anak-anaknya dunianya memang penuh dengan permainan. Nah, kemudian bagaimana lagi untuk cek pemahamannya yang bisa dibayangkan ya, menggunakan bahasa tentu saja bahasa dari anak-anak. Nah, nanti kita selanjutnya mungkin dari Kak Rohmeta sudah gabung, Kak Rohmeta. Nah, sebelumnya saya akan menyapa dari kakak-kakak yang sudah bergabung. Ada 317 kakak-kakak yang telah bergabung di Zoom meeting ini. Terima kasih, masih semangat semuanya ya? Masih semangat, oke. Kak Rohmeta untuk sesi selanjutnya, Kak Rohmeta Wahyudi dari Puskesmas Widoro Payung, Jawa Timur. Sudah siap, Kak Rohmeta? Sudah bergabung? Ya, Kak Rohmeta, apakah suara saya bisa terdengar? Atau sudah hadir Kak Naila? Kak Naila? Kak Naila? Iya, sudah hadir. Oke. Karena mungkin ada sesuatu dan lain hal dari Kak Rohmeta ya. Mungkin bisa Kak Naila terlebih dahulu ya. Kak Naila merupakan penggiat KAP Muda ya. Oke. Nah, Kak Naila yang cantik udah hadir. Silakan untuk sesi kedua ini memang Kak Rohmeta menunggu sebentar ya untuk kesiapannya mungkin. Silakan Kak Naila. Ya, selamat siang kakak-kakak semuanya. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Sebelumnya mau boleh izin share screen ya? Apakah sudah terlihat? Hampir mulai katanya. Sudah, sudah. Nah, jadi Sudah Kak. di sini kita bahasnya sedikit tentang skenario KAP anti bullying yang nanti hubungannya ke kesehatan mental ya. Jadi kesehatan kan nggak cuma kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Nah, ini untuk anak usia sekolah, temanya ini gimana jadi teman yang baik atau teman yang keren. Seperti yang tadi dijelasin oleh Paris yang sebelumnya ya. Di KAP itu ada 4 tahap, ada pemanasan, bermain belajar, belajar bermain, dan kunci komitmen. Nah, kalau di skenario tentang anti bullying ini, di pemanasan ini, seperti biasa kita pertama menyampaikan salam hangat dengan bahasa daerah, tanya-tanya kabar, gitu. Setelah itu baru perkenalan dengan nama menancap. Nah, sebelumnya aku juga mau kenalan nih, kakak-kakak semua, tahu mobil Ayla nggak? Nah, tapi depannya tambahin N jadi Naila. Perkenalkan, nama saya Naila, seperti itu. Yang ketiga, kita menjelaskan tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatannya yang sederhana aja, yang simple. Kayak misalnya, hari ini kita mau belajar bareng nih, gimana jadi teman yang keren, yang baik, gitu. Setelah itu, seperti biasa, mengajak pemanasan lagu dan gerak, supaya semangatnya fokusnya ke kita juga itu. Nah, ditambah satu permainan keakraban. Nah, biasa kan permainan keakraban kalau misalnya yang udah pernah ikut KAP sebelumnya itu menggunakan angin bertiup, nama bertumpuk gitu kan. Nah, cuman karena di kelas ini kemungkinan besar udah pada kenal satu sama lain, kita ganti permainannya jadi permainan bingo. Nah, permainan bingo ini gimana sih? Jadi di kelas ini nanti bakal dibagi kelompok. Nah, kalau udah dibagi kelompok, per kelompok ini nanti dikasih kertas yang isinya tabel sekitar mungkin 4 kali 4 ya isinya 16. Nanti tiap kelompok itu mengisi tabel tersebut dengan nama-nama teman sekelasnya secara random atau secara acak. Jadi antara kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu akan menuliskan nama-nama yang acak. Nah, permainannya dimulainya gimana? Jadi nanti setiap kelompok akan bergilir menyebutkan satu nama temannya. Nama teman yang disebutkan itu nanti dilingkari di kertasnya. Setelah dilingkari, yang berhasil melingkari 4 nama dalam segaris lebih dulu harus menyebutkan bingo dan dia yang akan jadi pemenangnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk template eh, tabel bingonya yang akan dibagikan. Dan ini adalah misalnya yang udah diisi nama-nama teman sekelasnya.
Misalnya kelompok satu nulisnya Joa, Anissa, Putri, Rido, Raffi, Farah, Nadia. Nah, kelompok yang lain mungkin ada yang Joa juga, ada yang Farah juga, tapi posisinya acak gitu. Nanti ketika namanya disebut itu dilingkari. Dan apabila saat ada satu kelompok yang berhasil melingkari 4 nama dalam segaris, itu dia yang menang. Jadi ini adalah permainan-permainan untuk membantu membangun keakraban dan supaya senang ketawa gitu. Outputnya di pemanasan ini adalah kita bisa bersenang-senang. Kemudian yang kedua itu adalah di bermain dan belajar. Di bermain dan belajar ini kan lebih kayak mengenalkan masalah atau mengenalkan problem-problem yang ada. Nah, kita di sini bisa tanya ini pertama-tama. Jadi adik-adik mau tanya nih, gimana? Kebanyakan teman-teman kita tuh seperti apa sih? Keren-keren kah? Gitu. Bisa ada yang jawab, iya keren, banyak tuh. Nah, terus kita tanya lagi, tapi ada juga nggak yang kejam? Nah, gimana kalau kita ajak main adu tepuk tadi yang kata Pak Risang itu. Tapi adu tepuknya di sini katanya ada dua, keren versus kejam. Nah, setelah bermain selesai, itu kita tanya ini. Jadi adik-adik, teman yang keren itu gimana? Banyak jawaban. Terus teman yang kejam itu gimana? Banyak lagi jawaban kan? Nah, supaya lebih tertata, kita bagi menjadi kelompok lagi. Misalnya di kelas itu biasanya kan duduknya berbaris ya. Misalnya 3 baris kita bagi jadi 3 kelompok. Nah, nanti dibagikan masing-masing kelompok itu satu kertas dan mereka harus menuliskan 5 ciri teman-teman yang keren dan 5 ciri-ciri teman yang kejam. Nah, setelah itu, setelah hasil diskusi selesai, mereka akan salah satu perwakilan kelompok itu maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Nah, setelah itu kita tanyakan lagi nih untuk yang bermain belajar. Jadi gimana sih kenapa kita nggak boleh jadi teman yang kejam seperti yang disebutkan, misalnya nggak boleh ngejek, nggak boleh memukul gitu. Nah, kita tunjukin perumpamaan menggunakan kertas yang diremukan. Contohnya gini, misalnya ini ada kertas putih polos, masih bersih, masih rapi, nggak ada kotoran-kotoran di sini. Nah, ini kita umpamakan sebagai perasaan atau hati seseorang. Nah, tapi kalau misalnya ada yang bully, ada yang ngejek, ada yang ngata-ngatain, ada yang mukul, itu ibaratnya kertas ini nih kita remukin sampai remuk gini kan. Tapi setelah ditegur atau di mediasi gitu misal sama gurunya, akhirnya minta maaf nih temennya. Tapi ketika temennya minta maaf, apakah kertasnya akan kembali seperti semula, jadi mulus lagi? Nah, ini kita ibaratin sebagai kalau kita membuli orang, kemungkinan perasaannya itu akan terluka, ada bekas-bekas luka, nggak akan bisa sepenuhnya sembuh. Nah, jadi kita bisa menggunakan perumpamaan kertas diremukan ini untuk menjelaskan kenapa kita ini tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek kepada teman lain. Biasanya kan anak kecil pada suka tuh mukul-mukul temannya gitu. Karena kan banyak juga kasus di Indonesia ya yang nggak sedikit anaknya dibully akhirnya nggak mau masuk sekolah, malas sekolah gitu. Nah, baru kita tanyain lagi, jadi gimana nih mau jadi teman yang keren atau teman yang kejam gitu. Kalau mau jadi teman yang keren gimana sih caranya? Nah, di belajar bermain kita ajak buat nyanyi satu lagu. Lagunya gimana jadi teman yang keren tapi menggunakan irama lagu Pelangi-Pelangi. Pasti kan anak kecil, anak-anak SD ini pasti tahu dong lagu Pelangi-Pelangi. Nah, tapi liriknya kita ganti. Jadi kayak gini. Kalau kalau mau nyanyi bareng juga boleh ya. 1, 2, 3. Temanku, temanku, ayo jadi keren. Tak suka memukul, tak suka mengejek. Berani membela, berani menegur. Bermain bersama sangatlah seru. Seperti itu. Jadi nanti targetnya adalah setiap kelompok di kelas ini menyanyikan sebanyak 6 kali minimal dan akan dilombakan per kelompok dengan gayanya masing-masing. Nah, setelah lomba selesai, baru kita bahas isi lagu tersebut kayak jadi apa sih tadi lagu tentang apa? Tentang jadi keren, jadi teman yang keren gitu. Nah, gimana caranya? Gak suka mukul, gak suka ngejek. Terus kita tanya lagi juga kayak kalau misalnya kita lihat ada teman kita yang bully, teman kita lain gimana? Kalau ada yang suka ngejek, gimana? Nah, kita harus berani bela, berani menegur. Setelah mereka
mengetahui isi lagu tersebut, baru kita kunci komitmennya. Nah, pesan kita yang pertama itu mengunci komitmen ada tiga. Yang pertama, mengulang pesan kunci. Pesan kuncinya kan jadi teman yang baik ya, tapi cuma di sini katanya kita ganti jadi teman yang keren. Nah, eh, harapannya mereka itu bisa menjawab kalau jadi teman yang keren itu kayak gimana yang disebutin di 5 ciri-ciri teman yang keren tadi yang di awal sesi kedua yang bermain belajar yang mereka harus nulisin di kertas lembar 5 ciri-ciri teman yang keren dan 5 ciri teman yang kejam kayak misalnya nggak suka mukul nggak suka ngejek gitu terus habis itu baru kita ragukan untuk meneguhkan jadi bener nih mau jadi teman yang keren nanti kalau ada teman lain yang ajak membuli gimana nanti malah ngikut-ngikut ejek-ejek, ikut bully-bully. Nah, jadi harapannya jawabannya kayak, enggak kok nggak mau, karena itu nggak boleh, nggak baik. Harapan jawabannya seperti itu. Terakhir baru kita rincikan. Nah, misalnya nih teman-teman, ada kita ngelihat teman kita yang bully teman kita yang lain, ada yang ngecek, kita harus gimana? Harapannya jawabannya kayak yang di lagu tadi, berani bela, berani negur, bilang nggak boleh gitu. Nah, kalau misalnya itu udah semua, berarti sudah siap nih adik-adik kita jadi teman yang keren, yang baik. Begitu kakak-kakak semua. Saya kembalikan ke Kak Sawitri kalau ada tambahan atau pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Naila. Wah, keren sekali ya. Jadi memang kita harus menjadi yang dinanti-nanti oleh anak-anak sekolah dasar ya, khususnya. Oke, edukasi ini benar-benar menyenangkan ya. Memang kita memang harus kreatif ya Kak ya. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan kita lanjut ke sesi selanjutnya ya karena memang waktunya ya yang terbatas. Kak Rohmeta, Kak Rohmeta sudah bergabung? Halo. Oh, sudah Oke, sepertinya. siap. Oke, Kak Rohmeta Kelihatan? Wahyudi. Oke, dari Puskesmas Widoro Payung, Jawa Timur. Akan menyampaikan mengenai aksi bergizi ya, Kak? Oke, siap. Kami mau share screen dulu ya. Ini lewat Oke, silahkan. karena mohon izin, Mbak. Masih baru selesai KAP juga Hebat. bersama Ya, bersama silakan, kader Kak. ini. Ini masih di Masih di kantor lokasi. Bupati. Masih di lokasi barusan selesai keluar. Oh, Oke. semangat, Kak. Insya Allah semangat. Sebentar. Ya. Saya belum pernah share screen lewat HP, soalnya mohon izin. Oh ya, mungkin dari host bisa membantu ya. Ya, saya kirim aja ya Mbak Ami ya. Biar nggak ini. Oh, boleh Pak Ya. Rometal ke saya aja. Nanti dari saya Oke, ya. siap. Eh, Cuma ini Mbak Nela mungkin bisa ditutup close dulu ya share screen-nya. Mm, mm. Bentar. Oke. Oke, Bismillah. Hmm, baik. Saya kirim ke Pak Risang ya Pak. Oke. Iya sudah Pak. Sebentar ya Pak Rometal saya buka. Oke. Masih Ya, proses. sambil Baik. menunggu materi, silahkan. Aksi Oke. bergizi bagaimana di Jawa Timur, Kak Rohmetal? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pas headset juga ketinggalan di mobil tadi, mobilnya masih dibawa. Tapi kedengeran ya Mbak suaranya jelas? Jelas, Kak. Jelas. Jelas, Kak. Oke, siap. Kebetulan kami kemarin dari Dinas Kesehatan Situbondo memang ada program khusus untuk aksi bergizi di sekolah dan kita laksanakan di SMP Negeri 1 Besuki namanya dengan sasaran 300 begitu ya. Pada tahun ini memang khusus dari awal kita sudah memproyeksikan kegiatan ini kita konsep dengan metode KAP mulai dari penataan pelaksanaannya yang biasanya di dalam ruangan kita
taruh di luar ruangan karena memang jumlah sasarannya banyak, yaitu sebanyak 300 begitu. Mungkin bisa dibuka slide-nya. Dan untuk langkah-langkahnya teman-teman sama ya, dalam semua konsep KP itu sama, mulai dari pemanasan, kemudian bermain belajar, belajar bermain, lalu ditutup dengan kunci komitmen. Itu semua sama. Baik yang disampaikan oleh tadi Mbak Kak Naila ya, terkait masalah bullying, kita hanya tinggal menyiapkan temanya tentang apa begitu. Kebetulan kalau kami yang kemarin di aksi bergizi ini masih sama, walaupun di konsep dengan literasi gizi, arahan dari Dinas Kesehatan memang, mohon izin. Sudah terbuka Pak Rohmetal, tinggal sebut aja slide. Kalau mau maju saya atur. Ya. Bisa di next mungkin. Ya. Nah, sama ya. Kita di pemanasan ini yang disampaikan oleh Kak Dela itu ya sama, yang penting kita memang menancap. Hanya saja bahasa yang digunakan disesuaikan dengan sasaran. Kalau kita dengan teman-teman SMP itu juga bahasa yang digunakan beda dengan yang sasaran masyarakat. Kemudian kalau kemarin perkenalan saya, contoh aja kayak kan saya Mas Metal begitu ya, kita ngomongin musik gitu ya, saya singgung aja tentang lagu yang lagi viral aja, statue gitu tuh ya. Akhirnya mereka begitu interest gitu, sehingga pemanasannya, perkenalannya bisa maksimal begitu. Kemudian kita juga meminimalisir di permainan. Memang kemarin hanya satu saja permainan lagu gerak. Itu kita laksanakan dengan Marina menari di atas menara, itu ya umum lah seperti itu. Oke. Next. Nah, ini sesi kemarin yang sudah kita lakukan, memang topik yang kita ambil itu adalah tentang anemia, tentang TTD. Di sini juga sering kita lakukan, teman-teman mungkin sudah terbiasa, jadi pada sesi pemanasan ini perkenalannya, kemudian bermain belajarnya, kita itu main permainan tepuk ya, dengan kemarin itu permainan tepuk yang kita lakukan adalah lemas dan letih gitu. Setelah itu kita lakukan kami jelaskan begitu ya, mengapa kita tuh merasa lemas begitu, kenapa kita letih, itu kita sudah menyinggung masalah pentingnya tablet tambah darah atau anemia kepada adik-adik. Setelah bahas tentang materi itu, baru kita lanjutkan dengan menyanyi begitu ya, dengan belajar dan bermain dengan lagu yang sudah kami persiapkan. Next, yang terakhir mungkin kunci komitmen. Kita jelaskan pemanasannya nih ada di bawah. Nah, adik-adik, teman-teman, ini memang banyak lagu yang kemarin sudah kita siapkan, termasuk paling mudah saran saja ya, kalau daripada kesulitan, mending kita hanya menyiapkan liriknya saja, tapi paling gampang dipakai itu indung-indung nih. Indung-indung ini banyak dipakai nih memang. Dan pengalaman saya pribadi ini hampir beberapa kali pakai KAP ini menggunakan lagu indung-indung. Jadi seperti ini, para remaja ayo belajar, berharap-harap menjadi pintar. Para remaja lalu bertanya, bagaimana supaya pintar? Minum TTD seminggu 1, minumnya langsung sebelum tidur. Jangan dicampur teh atau susu, nanti gizinya malah kabur. Gitu. Alhamdulillah kemarin responnya bagus dari teman-teman, bahkan kita menyanyinya berulang-ulang dan itu di lapangan ya. Mohon izin saya tidak bisa menampilkan dokumentasi kegiatannya, tapi ada begitu ya. Sudah kemarin kita, karena ini acara kedinasan memang resmi dari Dinkes, sehingga kita juga buatkan LHK, jadi ada begitu. Oke, next. Nah, kemudian di session bermain belajar ini, teman-teman, memang konsepnya sama ya. Di session ketiga ini adalah dengan perumpamaan.
kemarin kami secara singkat saja bercerita bahwasannya zat besi yang ada di tablet tambah darah itu tuh kita ibaratkan sebagai truk gitu ya, sebagai alat angkut dalam tubuh yang mengangkut oksigen. Karena kita sebagai remaja putri nih itu sudah pasti melakukan aktivitas bernafas dan menghirup oksigen. Dan oksigen itu adalah yang paling dibutuhkan oleh tubuh untuk melaksanakan aktivitas, terutama di otak. Sehingga oksigen itu harus terdistribusi dengan benar dari paru-paru sampai ke seluruh jaringan tubuh, begitu, terutama di otak. Nah, yang mendistribusikan inilah itu adalah truk-truk ini yang terbuat dari zat besi, begitu. Ya, ini terbuat dari tablet tambah darah ini. Sehingga semakin banyak tablet tambah darah kita yang kita konsumsi, kalau rutin mengkonsumsi, maka bisa menciptakan truk semakin banyak di dalam tubuh, begitu. Next. Karena kalau truknya sedikit, distribusi oksigen itu menjadi tidak maksimal, dapat berakibat lemas pada tubuh kita. Begitu. Makanya kejadian letih, lesu, lemas itu karena distribusi oksigen yang tidak lancar. Sehingga menjadi perlu kita itu mengkonsumsi tablet tambah darah untuk menambah armada truk pendistribusi itu, pengangkutnya, sehingga tidak kekurangan oksigen. Nah, dengan di perumpamaan seperti itu, akhirnya mudah paham mereka, begitu. Yang awalnya mereka nggak mau dengan alasan karena ada yang males gitu ya, dan setelah tahu dengan konsepnya seperti itu, kita ibaratkan mudah. Jadi kalau kamu minum TTD, itu artinya kamu cuma punya 2 truk nih. Tapi kalau kamu rutin minum TTD, kamu tuh bisa punya 10 begitu di dalam tubuh. Pilih mana? Punya truk 2 sama truk 10. Mereka serentak menjawab 10 begitu. Oleh karena itu ya kita harus rajin minum TTD begitu. Alhamdulillah kemarin langsung kita lanjutkan dengan minum tablet darah bersama. Dan terakhir teman-teman, kami sudah cross check memang karena ada tindak lanjut ya dari kegiatan itu. Setelah kita selesai 1 minggu berikutnya kita lakukan evaluasi dan laporan dari gurunya di sebagai penanggung jawab ini Bukar. Itu menyebutkan memang ternyata ada dampak gitu ya. Minimal ada peningkatan yang mengkonsumsi tablet tambah darah. Karena kalau diketahui ternyata salah satu faktor mereka tidak mau itu karena tidak terbiasa konsumsi obat-obatan gitu. Dan ini masih dalam proses kita edukasi. Alhamdulillah, tapi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dampaknya dalam 1 minggu ini sudah sangat signifikan walaupun baru dilaksanakan kurang dari 1 bulan begitu. Next. Oke, cukup di situ. Nanti teman-teman juga bisa kita sharing kalau apa namanya, karena di situ juga menyangkut masalah bullying. Tadi masalah bullying sudah diangkat oleh adik Kaila yang pertama itu, sehingga saya bahas masalah di aksi bergisinya ini. Namun sebagai penutup ya teman-teman, terutama yang bekerja di puskesmas, untuk selalu ini melibatkan metode KAP ini dalam setiap edukasi begitu. Kalau ada kesulitan, insya Allah kita di forum nih siap membantu. Karena sudah banyak yang hubungi baik by WA begitu. Kayak saya juga meskipun sudah berstatus pelatih KAP, tapi juga masih banyak belajar ke Pak Risang, Mbak Ami ini terutama nih. PPT-nya ini dari Mbak Ami. Jadi sangat membantu sekali. Mungkin itu teman-teman, kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar begitu. Dan juga terima kasih banyak Pak Risang untuk share-nya. Monggo dilanjutkan. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rohmatul, keren sekali ya. Oke, kalau tadi bahasa atau perumpamaannya tentang kertas yang di remuk-remuk ya, sekarang tentang truk ya, truk yang membawa. Betul. Oke, yang sangat menarik, yang tentu saja memang harus mudah dibayangkan, yang bisa dibayangkan oleh anak-anak sekolah dasar atau SMP maupun SMA. Nah, harap bersabar kakak-kakak yang lewat Zoom meeting. Nanti pertanyaan bisa
tulis di room chat. Kita lanjut ke sesi kelima. Terima kasih Kak Rohman. Terima kasih Oke. sama-sama. Untuk sesi selanjutnya bisa bergabung Kak Aditya Putra. Oke. Kak Aditya Putra dari podcast Mas. Dari Podcast ada Mbak Dea, Bu Sawitri, Kak Oh, Sawitri. maaf. Ya, ya. Oke, Kak dia akan menyampaikan mengenai imunisasi HPV ya? Betul, Mbak Sawitri. Oke, silahkan. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Harapannya walaupun udah siang menuju sore, tapi semangatnya tetap pagi ya teman-teman ya. Kebetulan saya ngewakilin teman-teman podcast Mas. Memang sebelumnya harusnya Dokter Adit gitu ya. Cuma beliau lagi berhalangan, jadi izin saya saya wakili gitu ya. Nah, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Perkenalkan, nama saya Dea. Kalau saudara biasanya ada kakak, ada dede. Nah, saya dedenya tinggal tambah A aja. Perkenalkan nama saya Dea gitu. Ya, kakak-kakak, aku izin share screen sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, sebentar. Oke. Nah, sudah terlihat semua, teman-teman? Halo? Apakah suara? Sudah Sudah terdengar, kelihatan. Kak. Oke, siap. Iya, kakak-kakak semua. Jadi, saya mau sharing-sharing gitu ya dari pengalaman teman-teman podcast Mas. 1 tahun kemarin gitu ya, kami mendukung kegiatan namanya Project Jaga Bersama. Ini punya UNICEF Indonesia gitu. Ini juga di dalamnya ada Pak Risang gitu ya pastinya yang membantu mengembangkan modul-modul pelatihan maupun modul edukasi dari imunisasi HPV gitu. Jadi 1 tahun kemarin kami kelilingan gitu ke Makassar, Bone, Bulukumba, Cilacap, Brebes gitu ya. Dan sasaran pelatihannya adalah guru, tenaga kesehatan, anak muda, terus bahkan sampai orang tua dan kader kesehatan juga gitu. Nah, ini mungkin kami mau sharing dari sisi gurunya gitu ya, bagaimana kami melibatkan guru sebagai fasilitator atau sebagai edukator dengan menggunakan metode komunikasi antar pribadi gitu ya. Nah, jadi variasi skenario yang digunakan adalah ini mungkin ada banyak gitu ya macam variasinya, tapi kurang lebih tahapannya itu seperti yang Kak Naila, Kak Rometa sampaikan tadi gitu. Ada pemanasan, ada belajar bermain, ada bermain belajar, sampai ada kunci komitmen. Jadi kurang lebih tahapannya sama gitu. Nah, di selama 1 tahun kemarin kami fokus di khususnya imunisasi HPV gitu. Nah, karena imunisasi HPV ini targetnya adalah anak sekolah gitu, jadi kami membuat banyak variasi skenario yang khususnya ke siswa dan orang tua gitu. Jadi di siswa ini ada ice breaking gitu ya. Nah, ice breaking ini seperti apa ya mencairkan suasana gitu ya. Jadi ini bisa digunakan skenarionya sebelum pelajaran dimulai atau pas saat pelajaran terus kelihatan
kok siswanya kayaknya bosen deh nih gitu. Nah, ini bisa diselipkan nih edukasi pakai ice breaking gitu. Terus bisa juga sebelum pulang kita sampaikan dulu sedikit edukasi gitu. Karena ice breaking ini waktunya singkat, biasanya yang digunakan permainan gitu ya, dan mungkin kakak-kakak juga udah familiar dengan kayak adu tepuk atau tangkap jari, tangkap jari gitu. Jadi permainan-permainannya yang dilakukan di ice breaking seperti itu. Terus selain ice breaking, apalagi skenario yang kami buat gitu ya, ada literasi 15 menit. Nah, kan sekarang di sekolah itu ada waktu ada waktu emang khusus untuk literasi gitu ya kakak-kakak. Nah, waktu literasi ini bisa banget ternyata walaupun waktunya itu 15 menit singkat gitu ya, ternyata masih bisa kok kita melakukan edukasi gitu. Dan yang idealnya adalah persuasi 1 jam pelajaran gitu ya. Jadi kalau ada waktunya lebih gitu, kita bisa menggunakan skenario yang namanya persuasi gitu. Dan ya karena di sekolah pasti ruangannya di kelas gitu ya. Jadi bagaimana kita manajemen kelas gitu, itu juga kita ajarkan gitu. Nah, itu tadi pada siswa. Nah, untuk orang tua sendiri gitu, ada 3 juga sama. Ada persuasi, kombinasi, dan fasilitasi. Ini maksudnya gimana sih gitu. Nah, kalau persuasi itu pure untuk mengajak orang tua dengan cara yang menyenangkan kita edukasinya. Karena bukan hanya kita paparan gitu ya, tapi kita ajak menggunakan lagu gitu, menggunakan permainan atau menggunakan perumpamaan-perumpamaan gitu. Jadi di persuasi ini kita lakukan dengan cara yang seperti itu. Terus kombinasi gimana? Nah, kalau kombinasi itu eh, kan di sekolah itu eh kan kalau di sekolah itu ya, misal contoh kasusnya di sekolah itu kan banyak latar belakang pendidikannya gitu ya. Ada sekolah misal dia tarafnya tuh middle class ke atas gitu. Nah, kalau orang tua itu disajikan edukasi eh, hanya main-main gitu ya, kadang mereka kurang suka gitu karena tidak ada diskusi, tidak ada ruang diskusi di dalamnya. Nah, di skenario kombinasi ini kita membuat ruang. Selain menyampaikan edukasinya, ada permainan gitu, tapi ada juga edukasi yang dibangun di sana gitu. Terus selanjutnya fasilitasi. Nah, fasilitasi ini biasanya tujuannya atas sasarannya adalah orang tua dan komite sekolah juga gitu. Karena kan kalau komite sekolah itu biasanya mereka punya apa ya, bisa mempengaruhi gitu, dan harapannya dengan menggunakan fasilitasi gitu ya, ketika edukasi diberikan, komite sekolah ini bisa mengajak satu sekolah itu, mengajak seluruh orang tua itu jadi mau gitu diimunisasi gitu. Dan tahapan-tahapannya yang saya jelaskan di awal gitu. Jadi kurang lebih sama gitu. Nah, terus pastinya dalam kita menyampaikan edukasi gitu ya, di dalam skenario itu lagu-lagu itu menjadi sarana dalam kita menyampaikan pesan gitu. Dan lagu-lagu saat imunisasi HPV kemarin itu kita menyesuaikan dengan daerahnya gitu. Kayak kemarin kita ke Jawa Tengah gitu ya, ke Cilacap, ke Brebes. Ternyata saat kita cobakan irama gundul-gundul pacul tuh ternyata sangat cocok gitu di mereka. Mungkin kita cobain dulu gitu ya, coba nyanyi sedikit kali ya. Mungkin teman-teman kalau mau ikut nyanyi juga boleh banget. Gundul, gundul, pacul,
Gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan, wakul glimpang segane dadi salatar. Wakul glimpang segane dadi salatar. Itu kanker cervix fix buat ngeri. Itu kanker cervix fix buat ngeri. Sudah banyak bunuh para perempuan. Jangan sampai ada lagi jadi korban. Cegah kanker cervix fix itu mudah. Cegah kanker cervix fix itu mudah. Suntik gratis kita dapat 1 dosis. Duduk manis semuanya dapat gratis. Nah, itu salah satu contoh lagu edukasi yang kami gunakan ternyata saat dicobakan di anak maupun orang tua semua cocok gitu dan bisa mengikuti dan pesan-pesan yang ada di lagu ini gitu itu bisa tersampaikan dengan jelas gitu dan tersampaikan lebih mudah ke anak maupun ke orang tua gitu. Tapi nggak cuma gundul-gundul pacul aja, tapi kita punya banyak opsi lagu gitu ya, bisa pakai Ayo Vaksin HPV gitu dengan iramanya Potong Bebek Angsa. Ini pas kami cobain di Kupang, ini cocok banget buat mereka gitu karena Potong Bebek Angsa itu sangat familiar di sana gitu. Terus bisa juga iramanya solawatan gitu ya. Waktu kami di Bone ya kalau nggak salah, terus kami ke sekolah yang basisnya gitu ya adalah sekolah MA gitu. Nah, ini cocok banget untuk dibawakan gitu. Terus ada lagi pas di Surabaya kami bawa pakai iramanya Tanjung Perak Tepi Laut. Terus nah itu mungkin eh, beberapa lagu-lagu yang digunakan selama edukasi imunisasi HPV sebelumnya gitu. Nah, terus kan yang saya sampaikan di awal gitu ya, sasaran edukasi kami itu nggak cuma tenaga kesehatan, kader kesehatan gitu, tapi kami juga melibatkan guru gitu. Dan ini ada satu cerita lapangan yang menarik yang kami kutip selama 1 tahun kemarin. Ini ada Pak Dini Hari namanya. Beliau adalah seorang guru di SDN Tambak Reja 10 Cilacap dan beliau bilang gini, selama 2 hari pelatihan ini, aku terbantu banget belajar teknik komunikasi yang nggak ngebosenin. Praktis banget dan seru kalau diterapkan ke murid-murid, apalagi pas bahas topik penting kayak manfaat imunisasi HPV buat anak kelas 5 dan 6. Awalnya, sebelum ikut pelatihan ini, aku mikirnya, ini kan urusannya puskesmas. Ya kan, ini kan urusannya puskesmas ya gitu. Kenapa kok guru diajak gitu? Tapi ternyata setelah ikut, pandangan aku berubah total. Yang tadinya nggak ngerti soal imunisasi HPV karena aku guru, sekarang aku malah semangat buat edukasiin ini ke siswa. Dan kesan selama 2 hari ini tuh seru banget, semangat terus, materinya yang disampaikan dengan cara yang luar biasa, gak ngebosenin, gak ngantuk, dan dikemas dengan menarik. Aku berharap banget program kayak gini ada lagi. Ini pertama kalinya aku ikut pelatihan yang ngajarin komunikasi praktis dan pendekatan personal. Menurutku keren banget. Harapannya sih ke depannya pelatihannya jangan cuma sekali tapi dibuat rutin, misalnya 2 kali setahun dan berkelanjutan. Nah, jadi yang mau kami share ke kakak-kakak semua dari cerita lapangan ini, ternyata walaupun yang disampaikan itu adalah kesehatan topiknya, tapi ternyata guru pun bisa kok untuk menyampaikan edukasi tentang kesehatan. Nah, kenapa tadi di awal banyak variasi skenarionya? Karena
tujuannya agar mempermudah kondisi lapangan gitu dalam menyampaikan edukasi. Karena kan di setiap sekolah atau di setiap komunitas itu punya karakter masing-masing gitu, berbeda-beda gitu. Ada yang kayak kemarin sekolahnya Islamik banget, ada yang sekolahnya ternyata elit banget, ada yang sekolahnya itu mohon maaf gitu ya di pinggiran, banyakan menengah ke bawah gitu. Tapi yang menjadi pembelajaran adalah tapi bisa loh ternyata disampaikan edukasi ini untuk semua lapisan dengan menggunakan komunikasi antar pribadi dan walaupun topiknya kesehatan bukan dari nakes, contohnya guru itu bisa banget dalam memberikan edukasi gitu. Mungkin dari aku sekian. Kalau misalnya, oh ya sebelumnya untuk manajemen pengetahuan mulai dari nanti handout skenario secara lengkapnya tiap-tiap variasi itu nanti teman-teman bisa dapatkan di s.id garis miring jaga bersama atau langsung di scan aja barcode-nya. Di situ udah semua ada manajemen pengetahuannya mulai dari PPT, mulai dari lagu-lagu, permainan dan semuanya gitu. Mungkin dari aku mewakili teman-teman podcast Mas mengucapkan terima kasih juga untuk para kemisan bisa apa namanya diwadahi untuk sharing-sharing kegiatan yang kemarin kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dia. Wow, keren sekali ya. Sampai Pak gurunya aja memang menanti-nanti nih untuk diberikan pelatihan lagi ya Kak Dia ya. Oke. Dan saya kagum loh yang literasi 15 menit itu memang waktu yang singkat itu bisa dimanfaatkan ya Kak Dia ya. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman kakak-kakak yang sudah bergabung di Zoom meeting. Nah, ini terima kasih untuk respon positifnya dari kakak-kakak semua. Oke, di room chat. Ini ada pertanyaan. Oke, langsung saja ya saya bacakan. Yang pertama mungkin bagaimana cara kita memberikan edukasi untuk anak prasekolah di TK yang salah satunya anak autis. Kadang berkali-kali dikasih tahu, diberi perhatian, malah jadi tantrum. Nah, mungkin pada Kak Risang ya. Nah, ya, bagaimana Kak Halo, Risang? halo. Ya, Saya sih harus menjawab, saya tidak tahu. Saya nggak punya pengalaman untuk kerja dengan teman adik-adik yang berkebutuhan khusus ya. Itu biasanya ada apa namanya guru yang punya pendidikan khusus untuk itu ya. Nah, jadi kalau saya nggak banyak, kalaupun dengar-dengar, lihat-lihat, cuma saya nggak boleh share, takutnya malah praktek saya. Gitu Kak Sawitri ya. oke Kak Risang. Perlu ini dibutuhkan Bapak Ibu guru yang memang di sekolah dengan berkebutuhan khusus ya Kak ya? Betul, yang Oke, punya training mengelola anak-anak yang ya. berkebutuhan khusus itu. Mungkin yang bisa jawab ya. Siapa tuh di sini ada, silakan aja mungkin teman-teman di sini yang bisa sharing ya, Kak Sawitri ya. Oh ya, ada kakak-kakak yang bisa sharing untuk yang mempunyai pengalaman dengan memberi edukasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Apakah ada? Ya, Halo, Reta. Son. ya, silakan Pak. Oh, mungkin tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, gini gimana cara edukasi pada orang tua Halo, yang Kak. menolak anaknya diimunisasi dengan Biasa. alasan dilarang oleh adat, melanggar kena hukum adat? Mungkin Kak Dea bisa menjawab? Ya, Oke, ini aku coba jawab gitu ya. Tapi kurasa ini juga Parisang lebih 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 apa ya lebih pakar ya dalam menjawab ini. Oke, kalau lihat dari pengalaman sebelumnya kemarin kami di lapangan, nggak
bukan hanya tentang apa namanya penolakan di adat gitu ya, atau tentang kayak misalnya disangkut pautin ke agama misalnya gitu. Kalau dari kami yang satu yang penting didengerin aja dulu. Maksudnya keresahan mereka tuh apa sih, alasan menolaknya tuh apa sih gitu. Dan dengan mereka sudah mendengarkan edukasi dari kita, setidaknya mereka tuh dapat informasinya, misal tentang imunisasi ya, imunisasi HPV. Mereka sudah dapat, oh imunisasi HPV ini pentingnya apa sih, berapa kali sih diberikan gitu, saat kapan sih diberikan, terus kalau nggak diberikan, kalau nggak diberikan apa sih yang paling berbahaya gitu. Yang penting informasi-informasi ini mereka terima dulu gitu. Kalaupun nanti mereka tidak apa namanya belum langsung mau, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan langsung dipaksakan gitu. Harus iya Pak, tapi kan ini apa namanya? Ini kan penting kalau misalnya anaknya nggak diimunisasi nanti mati gimana? Nah, maksudnya jangan didebat gitu ya. Jangan didebat, tapi didengarkan aja dulu gitu. Oke, terima kasih Kak Dia. Mungkin ada tambahan dari Kak Risang atau kakak-kakak yang lain? Silakan. Bisa Tahu raise nggak hand. Kak, Kak Kak Risang Sawitri ya. ya? Oke. Saya saya justru kalau yang urusannya dengan adat itu tuh Pahan tuh punya cerita. Nah, kalau kita kan biasanya sama individu yang atau kelompok yang takut, khawatir efek samping, atau apa namanya agama ya agama takut efek samping atau tidak percaya tentang manfaat imunisasi karena ngerasa orang dulu tuh nggak imunisasi nggak apa-apa gitu ya. Itu yang umum. Kalau yang adat memang spesifik itu di kelompok-kelompok khusus. Nah, Pak Han tuh, mana Pak Han tuh? Itu punya tuh pengalaman dengan kelompok termasuk paling suku atau kelompok masyarakat yang paling susah. Termasuk tuh di Jawa Tengah itu paling susah tuh. Pak Han tuh harusnya nongol. Ada nggak tuh Kak Sawitri? Kita tembak aja dia. Halo Kak Kohan. Oh, Kohan. Kohan masih bergabung? Masih ke belakang itu. Oh, tuh ada Bu Aini bisa cerita menceritakan cerita Pahan atau Bu Aini sendiri punya cerita tuh sebenarnya tuh. Gimana ini tadi? Ini cerita Gimana tentang tadi? penolakan itu Bu Aini, penolakan imunisasi dengan alasan adat seperti di kelompok Samin misalnya gitu ya. Oh, ini. Ya ini Pak Han ini yang paling punya banyak cerita ya kaitannya dengan penolakan imunisasi, Mbak Risang. Nah, tunggu sebentar aja nih, Pak Han masih ke belakang. Oke oke. Bu Sawitri itu. Ya, Oke oke. Iya, baru di belakang Kohannya Pak. ya, bentar, ada break bentar. Oh ya. Oh ini ada kakak-kakak yang membantu di room chat ya untuk sharing untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, terima kasih kakak-kakak untuk responnya. Ya, ini sedikit menginformasikan untuk anak berkebutuhan khusus bisa dilihat level kognitifnya. Ada yang mampu rawat, mampu latih, dan mampu didik untuk pelatihan tersebut tentu dengan metode yang berbeda untuk anak-anak. Oke. Kalau terkait dengan KAP untuk yang disabilitas, malah mungkin saya punya pengalaman ini, Pak Risang. Nah, itu ada tuh Bu Aini, Nah, Kak silakan Sawitri. Bu Aini. Ya, ya. Kebetulan kami pernah ini diminta untuk melakukan pelatihan ya waktu itu malah justru dengan teman-teman disabilitas, baik itu disabilitas fisik, teman tuli, teman netra, begitu ya. Dan ini seru sekali Pak Risang. Dan kita justru waktu itu jadi tahu bagaimana mestinya kita juga melakukan pendekatan dengan teman-teman difabel begitu. Jadi eh, ketika apa permainan-permainan gitu ya, lagu gerak dan lain sebagainya, gimana bisa teman-teman difabel juga bisa ngikut dalam sesi bermain belajar, belajar bermain. Ini seru sekali, Pak.
Jadi seperti misalnya penggunaan lagu nih. Gimana kalau untuk yang teman-teman eh kalau teman-teman netra gitu, teman-teman itu kan bisa bisa mendengar tapi tidak bisa melihat gitu ya. Terus kemudian kalau untuk teman-teman yang teman tuli gitu, dia bisa melihat tapi tidak bisa mendengarkan. Jadi eh, justru seperti kayak saling melengkapi begitu ya. Kalau yang teman-teman yang tidak bisa melihat bisa dibantu oleh yang lainnya dan begitu juga sebaliknya. Gitu. Kita jadi lebih paham juga ini bagaimana pendekatannya begitu. Oke, Mbak Aini. Mungkin ini Pak Han sudah ada bergabung Pak Han. Pak Han ini tadi di Pak Risang ingin tahu nih bagaimana untuk yang menghadapi penolakan untuk yang vaksin gitu Pak Han. Ya. Yang vaksin. Secara khusus kalau untuk urusannya adat ya, Pahan, Bu ini Yang ya, adat Pak seperti Han, di kelompok ya. Samin ya. Yang kelompok Samin tuh Pak Han. Ya, kelompok Samin ya. Jadi biasanya di tokoh-tokoh ya, di kelompok-kelompok itu ada tokoh kuncinya atau key person. Nah, itu kita pendekatan dulu ke mereka, ke tokoh kuncinya itu. Nah, untuk mendekati tokoh kunci itu memang apa ya, kita harus tahu dulu nih orangnya kayak apa, siapa, dan sebagainya. Begitu kayak pengalaman kami dulu ketika mau ketemu dengan kelompok yang menolak imunisasi di Kabupaten Pati, di Samin itu, di Sukolilo. Kami mau ke sana ya, ke tempatnya Pak Ketua, ya, istilahnya ketua sesepuhnya Samin itu harus tahu dulu. Kebetulan ada yang ngasih tahu orang sana, Pak kalau mau ketemu si Mbah, ya panggilannya Mbah, jangan pakai baju dinas, jangan pakai atribut-atribut pemerintah, termasuk jangan bawa kendaraan plat merah gitu ya, kan lebih asik kalau pakai celana jeans aja Pak, atau sarungan sekalian gitu ya, lalu pakai baju biasa. Nah, bener, ketika kita datang ya, ketika datang pertama itu kan kita semua pakai formal, pakai seragam dan sebagainya. Berbeda memang sambutannya. Kemudian obrolan juga begitu, tadi yang disampaikan di teknik KAP itu, jadi tidak langsung tembak sasaran, tidak langsung ke apa namanya, Pak, kami dari kesehatan, nah, jangan, imunisasi, enggak, kita ngobrol dulu, santai dulu sama si Mbah itu. Karena dia adalah ketua atau sesepuhnya kelompok di situ, ya kita tanya-tanya dulu lah, ngobrol seputar Samin itu apa dan sebagainya. Asik ya, sampai dengan kita terbawa suasana. Nah, sampai akhirnya kita ketemu kuncinya, begitu ada salah satu dari obrolan-obrolan itu, kemudian nyangkut atau simpulnya gitu ya, ketemu. Simpulnya waktu itu adalah tidak ingin merepotkan orang lain, itu salah satu kunci ajaran di Samin ya, tidak mau merepotkan orang lain. Nah ini kita masuknya ke situ. Waduh Mbah, kalau yang kemarin itu Mbah cucu, kita manggilnya cucu ya, cucunya si Mbah yang kena polio itu nantinya bikin repot ya Mbah, bikin repot saudaranya, tetangganya dan sebagainya. Loh kok bisa nak? Iya Mbah, karena itu kan kaki tangannya kalau sudah kena lumpuh begitu nggak bisa kembali seperti semula Mbah. Wih, itu nular, nular sekali Mbah. Diobatinya ya sebatas sebatas apa ya, tidak bisa sembuh total tetap. Wah bahaya kalau gitu ya. Ya bahaya bah. Terus siapa akan bisa dicegah? Dicegahnya pakai apa ya? Kemarin itu mbak yang tetes-tetes itu mbak yang kita keliling-keliling. Oh itu tuh untuk mencegah supaya nggak cacat-cacat itu lah. Iya mbak. Waduh. Kalau gitu besok ini ya cucu-cucu semuanya ditetes ya biar nggak pada sakit semuanya. Oh iya mbak. Nah itu jadi eh, teknik KAP ternyata memang sangat-sangat apa ya, di dalam pengalaman kami di lapangan itu ternyata ya memang begitulah urutan-urutan dan teknikalnya itu, eh, ternyata manjur kalau kita terapkan dengan eh,
dengan benar ya, cara penerapannya benar, dan kita tidak ada prasangka apa-apa terhadap sasaran kita siapa gitu. Jangan ada, wah gawat nih, si Mbah nih sesepuh sampai ini mesti orangnya sakti nih, bisa menebak isi hati kita. Jangan, enggak usah. Kita santai aja ngobrol ya, tapi jangan langsung ke sasaran ya. Obrolan yang disukai oleh lawan bicara kita apa, nah itu. Baru disitulah kita nanti harus pandai-pandai eh, mengarahkan ke topik yang memang menjadi tujuan kita. Itu Pak pengalaman singkatnya Pak. Oke, Mantap, terima mantap. kasih. Terima kasih Pak An. Ya ya. Ada lagi kakak-kakak yang mau sharing? Ya, bisa raise hand. Mumpung kita bertemu narasumber yang luar biasa pada hari ini, kakak-kakak yang di Zoom meeting, masih ada pertanyaan? Sudah jelas ya. Ada yang masih mau sharing tentang pelaksanaan KAP di puskesmas masing-masing? Ya. Atau masih ada tambahan, Pak Risang? Oh, Kak Sawitri, saya lagi jawab-jawabin di ini nih, Oh ya, jawab-jawabin di di room eh, chat. ya, tapi Ya. nggak apa-apa. Ini cuma ada berapa, ada topik tentang agama gitu ya, di mana Ya. agama jangan-jangan bisa membuat orang tidak mengizinkan anaknya diimunisasi, terus gimana secara KP itu direspon. Saya kasih contoh ini, kalau dengan cerita yang pertama membenarkan apa yang dia berikan pendapatnya gitu ya. Tapi intinya itu kemudian kita twist dengan contoh-contoh yang dalam kehidupan nyata ternyata kan gini ya. Kalau orang bilang kan itu MR mengandung najis, kami nggak mau. Ya itu harus dibenarkan. Iya memang ada beberapa apa namanya vaksin yang dibuatnya itu dengan bahan yang najis gitu. Tapi apakah itu dimasukkan ke dalam tubuh? Nah itu twistnya di situ gitu loh. Nah contoh lain misalnya meningitis, vaksin meningitis yang dipakai oleh Pak Kiai, Pak Jengan gitu, Tuan Guru, Pak Ustadz, umroh atau haji itu bahannya kandangnya medianya itu memang ada yang mengandung najis. Tapi dengan demikian apakah itu dimasukkan najis itu dimasukkan ke dalam tubuh Pak Yai, Pak Jengan? Ya enggak, itu sudah dibersihkan. Nah, seperti kalau kita makan telur aja, telur kalau keluar dari tempatnya dari tubuh ayam itu kan mengandung najis ya. Tapi apakah kita makan kotoran ayam itu? Kan enggak. Itu sudah dibersihkan. Nah, sama seperti vaksin meningitis yang dipakai Pak Kiai, Pak Ajengan Pak Tuan Guru ataupun Pak Ustadz itu pun sudah dibersihkan dari najis gitu. Jadi ngasih ngasih penjelasan yang berdasarkan cerita-cerita yang sesungguhnya di masyarakat ya. Tinggal kasih penjelasan apa namanya tentang kenapanya gitu. Tapi dengan cerita gitu. Itu yang tadi saya tuliskan Kak Sawitri ya di dalam grup chat ya. Silakan silakan. Oke, terima kasih Kak Risang. Nah, kakak-kakak semua, untuk pertanyaan yang ada di room chat sudah dijawab oleh Kak Risang semuanya ya. Jadi silakan untuk dibaca untuk balasan-balasan dari Kak Risang. Dan tentu saja Kak AP ini kita mengedepankan dengan tentu saja bahasa perumpamaan yang mudah dipahami dan sesuai dengan masyarakat sekitar. Nah, tadi untuk pelajar bisa menggunakan lagu-lagu yang tentu saja sesuai dengan tingkatannya SD, SMP, atau SMA, dan tentu saja untuk daerah timur atau daerah barat itu menggunakan lagu daerah masing-masing supaya yang lebih familiar, yang lebih dipahami. Nah, mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya, sudah nggak ada pertanyaan, sudah semakin menambah wawasan ya di respon yang positif di room chat. Memang banyak sekali yang eh, sangat menarik ya materi hari ini, memang sangat luar biasa dengan narasumber yang luar biasa semuanya dan mudah dipahami, simple, bisa diterapkan di lapangan ya. Oke.
Mungkin sudah tidak ada ya Kak Risang ya. Sip, mantap, mantap. Oke, terima kasih untuk narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Banyak yang nanya Oh ya, paparan gitu. Banyak yang nanya paparan bisa akses di mana? gimana Bapak? Paparan narasumber bisa akses di mana? Banyak yang nanya di chat Oh Zoom. ya, nanti bisa diklik di link di forum kemisan ya Pak ya. Oke, untuk materi hari ini sudah disediakan link oleh Kak Ami di nanti bisa di forum kemisan. Oke, sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk kehadiran kakak-kakak semuanya di room chat. Terima kasih untuk narasumber yang luar biasa pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah-langkah kita. Amin. Terima Arisan, kasih. terima kasih Arisan. Ya Robbal Tetap semangat Alamin. dan sehat selalu. Oke. Mohon Assalamualaikum. izin Terima untuk live. kasih. Terima kasih. Mohon izin untuk live. Ya.